Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi ya dengan mata kuliah Sistem Manajemen Halal. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kriteria halal khususnya untuk kriteria 7-11 ya. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita lanjutkan kriteria selanjutnya ya, karena sebelumnya kita sudah bahas kriteria 1 sampai dengan 6. Kemudian sekarang adalah kriteria 7. Baik. Kriteria 7 merupakan kriteria prosedur aktivitas kritis gitu. Artinya perusahaan harus memiliki semacam SOP ataupun peraturan tertulis mengenai prosedur-prosedur yang meliputi aktivitas kritis pada suatu perusahaan tersebut gitu. Nah, kita kembali lagi bahwa definisi aktivitas kritis itu sendiri merupakan aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Begitu, sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, walaupun misalnya produknya itu mungkin mirip begitu ya, tapi mungkin memiliki aktivitas kritis yang berbeda-beda gitu, tergantung dari proses produksinya. Baik, aktivitas kritis itu biasanya gitu ya, biasanya antara lain ada di mana saja begitu. Nah, di sini sudah di-list beberapa aktivitas kritis yang umumnya ada di perusahaan. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4 ini khusus untuk restoran atau catering. Nah, aktivitas kritis itu antara lain seleksi bahan. Jadi pada seleksi bahan, perusahaan harus memiliki prosedur baku gitu ya. Bahan seperti apa sih yang bisa digunakan untuk produksi pada perusahaan tersebut? Tentu saja adalah bahan yang memiliki status kehalalan, yang memiliki status kehalalan yang jelas maksud saya. Dan biasanya meliputi nama bahannya jelas, kemudian produsennya jelas, negara produsennya pun jelas gitu, sehingga dapat ditelusur status kehalalannya. Dan bisa ditunjang juga dengan adanya dokumen-dokumen kehalalan cukup begitu, sehingga pada saat seleksi bahan perusahaan tidak bingung lagi bahan seperti apa yang akan diterima, tapi karena sudah mempunyai prosedur maka perusahaan memiliki standar baku mengenai seleksi bahan ini. Dan bagi yang sudah sertifikasi tentunya, maka seleksi bahan ini berkaitan dengan persetujuan dari LP POM. Artinya ketika ada bahan baru yang akan digunakan, maka harus melalui persetujuan dari LP POM. Begitu. Dan apabila bahan-bahan tersebut adalah bahan yang sudah didaftarkan sebelumnya, maka bahan tersebut harus terdapat dalam registrasi serol. Selanjutnya adalah prosedur pembelian bahan. Itu juga harus ada. Kemudian pengembangan produk baru, ketika akan pengembangan produk baru itu seperti apa prosedurnya terkait dengan kehalalan produknya. Kemudian pemeriksaan bahan datang tadi ya, terkait dengan nama bahan, nama produsen dan sebagainya. Kemudian produksi ya tentu saja gitu ya, dalam rantai produksi perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas untuk menjaga kehalalan produk yang dihasilkan. Kemudian pencucian fasilitas produksi ini juga penting ya, karena biasanya bahannya sudah oke, kemudian alat-alatnya sudah oke gitu ya, akan tetapi ada prosedur prosedur pencucian fasilitas produksi ini, misalnya menggunakan bahan pembersih dan ternyata bahan pembersihnya itu tidak halal. Nah, maka itu akan merusak semua komponen kehalalan pada perusahaan tersebut. Atau misalnya
pencuciannya hanya dengan air misalnya, tapi, validasinya misalnya menggunakan tes swab. Nah, tes swabnya itu memakai apa gitu, alat swabnya itu seperti apa dan sebagainya. Itu sampai ke sana, pemeriksaannya. Jadi memang, kalau komit dengan, sistem jaminan halal, maka seluruh seluruh, lini, seluruh komponen itu harus memperhatikan, kehalalan. Kemudian, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk itu juga, bagaimana kondisi gudangnya, apakah bebas dari najis, kemudian, hewan pengerat dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan dan harus memiliki, SOP tertulis. Kemudian transportasi, apakah transportasinya itu milik perusahaan itu sendiri ataukah perusahaan, bekerja sama dengan pihak luar untuk, penyediaan transportasi, baik itu untuk, pengadaan bahan ataupun untuk, distribusi produk, maka, transportasi ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kebersihannya, pastikan transportasi ini tidak dipakai untuk bahan yang tidak halal, kemudian kebersihan dari transportasi ini bebas dari najis dan sebagainya, itu harus, kontrol dan, ada SOP-nya. Kemudian khusus untuk restoran atau catering, bagaimana pemajangan dan penyajian menu, itu juga harus ada SOP-nya. Kemudian pengembangan dapur ketika membuka outlet baru, kemudian aturan pengunjung ya, seperti misalnya tidak boleh, membawa, makanan dari luar atau dari luar restoran yang tidak, jelas status kehalalannya, begitu. Ataupun, yang lain, atau mungkin, aturan karyawan seperti apa, tidak boleh makan di dapur dan sebagainya, misalnya seperti itu. Itu semua harus ada, SOP-nya. Dan SOP ini memang sebenarnya lebih fleksibel gitu ya. Kalau untuk, perusahaan besar biasanya dia memiliki, dokumen khusus, terpisah dengan manual SJH juga tidak masalah, ataupun dimasukkan dalam manual SJH itu juga tidak masalah, begitu ya. Ataupun misalnya dalam, SOP-nya hanya bentuk selembar kertas tapi ada prosedurnya kemudian ditempel di, tempat terkait, itu juga tidak masalah. Jadi, bentuknya sebenarnya lebih fleksibel, yang pasti, terdapat prosedur dan, ada bukti implementasi. Ya, misalnya bukti implementasi itu dalam bentuk form, dalam bentuk checklist kah, dalam bentuk, foto dan sebagainya begitu ya. Yang penting dapat membuktikan bahwa, prosedur-prosedur tersebut, dijalankan, benar-benar dijalankan oleh suatu perusahaan, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa, aktivitas kritis yang umum ada di perusahaan, yang harus memiliki, prosedur baku, gitu. Baik. Nah, oh di sini ternyata ada penjelasannya ya. Ini seleksi bahan tadi harus ada prosedurnya. Kemudian, nah ini contoh persetujuan bahan baru ya oleh LPPOM MUI. Ini ada positive list bisa langsung digunakan. Kemudian ada ber-SH MUI, ada di database ya. Ini juga bisa langsung digunakan. Kemudian ada bahan yang tidak termasuk kategori di atas, maka harus, ada persetujuan LPPOM MUI. Ya, contoh implementasinya. Kemudian ini pembelian bahan ya. Pembelian bahan, prosedur harus menjamin bahwa bahan yang dibeli sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui ya. Kemudian dapat dimodifikasi juga sesuai kebutuhan. Untuk bahan yang dikemas atau dilabel ulang ya, biasanya ada yang seperti itu, supplier harus disertai dengan kontrak bahwa bahan tersebut benar-benar, bahan yang, bahan yang sudah ada dalam perjanjian akan dikirim, begitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bagian purchasing ya atau pembelian. Kemudian ada bukti ya berupa nota pembelian ataupun contoh label kemasan jika memang ada. Ini pemeriksaan bahan datang ya. Ada nama bahan, nama produsen, negara produsen, dan logo halal. Jika memang bahan tersebut ada syaratnya harus logo halal. Kemudian apabila tidak kritis maka tidak harus diperiksa. Kemudian apabila ada, bahan yang dilabel ulang maka harus ada pemeriksaan, misalnya,
COA, MSDS ataupun yang lainnya ya, dokumen yang lainnya. Harus dipelihara juga. Kemudian terdapat form, biasanya form pemeriksaan bahan datang. Ini kedatangan khusus ya, harus bisa tertelusur. Kemudian pada area produksi nih harus memiliki prosedur yang menjamin produksi halal menggunakan bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI. Kemudian ada formula atau resep baku ya yang jadi rujukan proses produksi yang disetujui oleh atau ditandatangani oleh atasan gitu ya. Kemudian buktinya harus dipelihara, baik itu catatan penimbangan, catatan produksi harian, catatan penggunaan bahan di maklon dan sebagainya. Kemudian ini penyimpanan ya, harus menjamin bahwa gudang ini bebas kontaminasi dari bahan haram dan najis ya. Kemudian buktinya juga harus dipelihara. Dilakukan pengecekan apabila ada bahan datang, kemudian bisa disimpan di gudang, dilakukan pembersihan secara berkala dan bukti pembersihannya harus dicatat. Ini transportasi tadi ya, bisa milik sendiri, bisa milik yang lain gitu ya. Yang pasti harus dipastikan kondisinya baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya. Kemudian dicek juga kebersihannya dan terdapat form checklist pemeriksaan transportasi yang digunakan. Ini penyajian ya untuk catering nih. Fasilitas yang digunakan untuk penyajian khusus untuk menu halal. Kemudian jika ada menggunakan peralatan penyajian yang bersama, maka harus ada pencucian yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi. Ini contoh implementasinya. Aturan pengunjung, ini terdapat poster dilarang membawa bahan makanan atau minuman dari luar biasanya, atau karyawan dilarang mengkonsumsi atau menggunakan peralatan yang tidak jelas, maksudnya peralatan untuk makan ya yang tidak jelas yang tidak jelas status kehalalannya di dalam outlet atau dapur. Oke, itu tadi prosedur aktivitas kritis. Kriteria selanjutnya yaitu kemampuan telusur. Nah, kemampuan telusur ini merupakan bukti ketelusuran gitu ya. Suatu produk ini dapat ditelusur tidak sampai ke bahan baku apabila produk ini ternyata suatu saat bermasalah begitu. Nah, harus tersedia prosedur yang menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi menggunakan bahan yang disetujui dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Intinya sih ini ya, kita akan menelusuri sampai ke bahan begitu. Sehingga harus ada pertama prosedur kemampuan telusur. Yang kedua adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan kemampuan telusur itu. Misalnya terdapat kode produksi, misalnya dari kode produksi itu kita dapat melihat catatan produksi. Dari catatan produksi itu kita bisa melihat fasilitas yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, sehingga ketika suatu bahan ini terjadi tidak sesuai kriteria ketika sudah dipasarkan ataupun sudah diproduksi, maka kita dapat menelusuri bahan mana ataupun fasilitas mana yang digunakan, sehingga akan mampu menelusuri juga produk-produk mana yang satu batch dengan produk tersebut untuk kemudian ditarik dan dinyatakan tidak memenuhi kriteria begitu. Nah, bukti ketelusuran produk ini berupa catatan produksi dan kedatangan bahan gitu ya. Nah, biasanya di perusahaan besar ini memiliki sistem khusus ya, yang kita tidak perlu manual lagi untuk menelusuri atau untuk mengetahui kemampuan telusur ini. Dia punya sistem, kemudian kita tinggal memasukkan misalnya kode produksi misalnya. Nanti akan ketahuan semua bahan yang digunakan, fasilitas yang digunakan dan sebagainya. Begitu, sehingga akan mudah untuk menelusuri asal muasal dari produk tersebut. Baik. Kriteria ke-9 yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, pertama, produk yang tidak memenuhi kriteria.
produk yang tidak memenuhi kriteria ini harus didefinisikan secara jelas di manual halal perusahaan ataupun UMKM misalnya seperti itu ya. Nah, apa sih pengertian dari produk yang tidak memenuhi kriteria? Harus jelas dulu pengertiannya. Misalnya produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk yang baik sudah diproduksi maupun belum selesai produksi yang ternyata tidak sesuai dengan kriteria halal seperti itu. Nah, perusahaan harus memiliki prosedur juga, prosedur yang memuat akan diapakan produk yang tidak memenuhi kriteria ini. Nah, prosedurnya bisa terpisah, bisa juga masuk ke manual halal. Di antaranya misalnya produk yang sudah disertifikasi namun terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak disetujui, produk atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari bahan haram atau najis. Ini masih pengertian ya. Atau produk yang terkontaminasi oleh unsur haram atau najis pada lingkup penyimpanan dan pendistribusian produk. Ini contoh dari pengertian produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kemudian produk apa yang dilakukan perusahaan menuliskan di sini produk tidak boleh di-rework atau direformulasi, tidak boleh diproduksi kembali ya, tidak boleh dijual ke konsumen yang membutuhkan halal. Jika terlanjur dijual, maka akan dilakukan penarikan produk. Gitu. Kemudian khusus untuk catering, maka produk harus dimusnahkan. Di sini juga bisa ditambahkan bahwa ketika sudah ditarik, maka produk itu akan dimusnahkan, artinya tidak diproses kembali, begitu. Jadi harus jelas pengertiannya dari produk yang tidak memenuhi kriteria, kemudian prosedurnya apa yang dilakukan ketika ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria. Oke. Baik, ini kriteria 9. Selanjutnya kriteria 10 adalah audit internal. Nah, audit internal ini merupakan kegiatan verifikasi pemenuhan 11 kriteria yang dilakukan oleh internal perusahaan gitu. Jadi kalau biasanya kita ketika akan sertifikasi halal mendatangkan audit dari LPPOM ya, auditor dari LPPOM. Yang memeriksa adalah auditor LPPOM, itu namanya audit eksternal. Kalau audit internal yang memeriksa adalah auditor internal halal dari perusahaan itu sendiri gitu, sesuai dengan borang audit internal pada template manual SJH. Nah, perusahaan harus memiliki aturan tertulis terkait dengan audit internal, bisa masuk dalam manual SJH ataupun diintegrasikan dengan sistem lain. Audit ini juga bisa dilakukan berbarengan dengan audit yang lain, misalnya audit mutu dan sebagainya. Dilakukan oleh auditor internal halal internal atau tim manajemen halal yang sudah mengikuti pelatihan ya. Syaratnya untuk dapat menjadi auditor internal sebuah perusahaan adalah telah mengikuti pelatihan eksternal atau internal minimal 2 kali setahun untuk lingkup aktivitas kritis. Jadi sudah pernah mengikuti pelatihan eksternal atau internal. Kemudian laporan hasil audit sampaikan ke semua pihak terkait ya. Misalnya maklon berarti ke perusahaan pusat ataupun ke supplier dan sebagainya, ke manajemen puncak, kemudian dikirimkan juga ke LPPOM melalui serol. Kemudian bukti auditnya ini dipelihara seperti daftar hadir, checklist audit dan tindakan perbaikan. Jadi audit internal ini sama seperti dengan audit eksternal ya. Ada borang auditnya, ada auditornya, dicek semuanya 11 kriteria halal yang ditentukan begitu. Kemudian ada checklistnya dan ada tindakan perbaikan apa yang harus diperbaiki. Jelas tindakan perbaikannya apa, kapan harus diperbaiki maksimal, kemudian ada laporan perbaikannya begitu. Dan sistem dari audit internal ini yang perlu diperhatikan adalah cross audit. Artinya ketika auditor internal ini berasal dari divisi produksi misalnya, maka dia tidak boleh mengaudit divisinya dia produksi. Artinya cross itu harus mengaudit divisi yang lain begitu. Misalnya bagian purchasing, bagian fasilitas dan sebagainya begitu ya. Jadi cross audit.
Dan jangan lupa bukti-buktinya disimpan. Begitu. Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah kaji ulang manajemen, yaitu sebuah tindakan evaluasi efektivitas penerapan SDH oleh manajemen puncak. Ini dilakukan minimal 1 tahun sekali. Nah, perusahaan juga wajib memiliki aturan tertulis terkait dengan kaji ulang manajemen. Bisa tercantum dalam manual SJH ataupun bisa juga kaji ulang manajemen ini dilakukan bersamaan dengan sistem lain, misalnya sistem keamanan pangan atau mutu dan sebagainya. Jadi rapatnya bareng gitu, bahas halal, bahas mutu, bahas keamanan itu bisa. Yang penting di sana jelas poin-poinnya ada yang dibahas adalah halal. Bahan kaji ulang manajemen apa saja? Misalnya adalah evaluasi dari hasil audit internal yang telah dilakukan, ataupun hasil audit eksternal, ataupun hasil kaji ulang sebelumnya, ataupun sesuai dengan kondisi lapang, kira-kira ada perubahan dalam proses ataupun dalam bahan dan sebagainya, supplier, pokoknya permasalahan yang melingkupi 11 kriteria itu dibahas di kaji ulang manajemen. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem manajemen halal yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Begitu ya. Nah, hasilnya disampaikan kepada semua pihak terkait dan jangan lupa terdapat bukti ya. Jadi kalau misalnya sistem jaminan halal ini poinnya ya ada SOP, ada implementasi dan ada bukti. Itu baru bisa disebut sebagai implementasi, sudah melakukan gitu ya. Buktinya bisa berupa daftar hadir. Di sana juga kita bisa lihat ya, daftar hadir itu dihadiri oleh manajemen puncak, terus kemudian karyawan hadir tidak, terus kemudian divisi apa saja yang hadir begitu. Kemudian di notulen bisa ditulis dan ada hal-hal yang dievaluasi. Kemudian ada tindak lanjut, perbaikannya akan dilakukan kapan, kemudian pelaporannya ke siapa dan sebagainya, itu harus jelas. Gitu ya. Oke. Itu tadi 11 kriteria sistem jaminan halal ya, dari kriteria 1 sampai kriteria 11. Poinnya adalah 11 kriteria tersebut akan biasanya tercantum di dalam manual halal. Manual halal itu jadi semacam pedoman sebuah perusahaan untuk melaksanakan sistem manajemen halal. Bisa semuanya terdapat dalam manual halal, bisa sebagian misalnya SOP dan sebagainya itu di dokumen terpisah. Yang penting ketika audit baik internal maupun eksternal mampu memperlihatkan dokumen tersebut. Begitu. Kemudian selain dokumen tadi ya, ada manual, bisa dengan SOP dan sebagainya. Ada juga bukti-bukti ya. Tadi bukti-bukti itu benar-benar harus dijaga. Seperti daftar hadir, itu perlu ya, daftar hadir, tanda tangan, siapa saja yang hadir begitu. Kemudian foto, kemudian file-file misalnya pelatihan, berarti harus ada file materinya. Audit internal berarti ada borang checklistnya. Kemudian yang lainnya begitu ya, bukti-bukti tersebut harus terpelihara dengan baik. Tidak hanya perwakilan misalnya audit internal dilakukan 2 kali dalam setahun, terus yang ada buktinya cuma 1 kali, itu yang 1 kali tidak terhitung begitu. Jadi benar-benar setiap kegiatan itu harus dipelihara bukti pelaksanaannya begitu. Repot ya Bu? Oh tidak gitu, justru malah dengan kita rapi dalam mendokumentasikan semua yang dilakukan gitu ya oleh perusahaan, maka itu akan sangat memudahkan ketika terjadi suatu kasus kita ingin melacak begitu ya kasus tersebut, ketidakhalalan misalnya, itu sangat mudah. Kemudian ketika ada audit eksternal itu memudahkan sekali, tinggal menata bukti-bukti tersebut. Dan dalam prosesnya pun akan lebih terkontrol ketika ada form-form kontrol seperti itu ya. Nah, untuk perusahaan biasanya tidak masalah gitu ya.
rata-rata sudah memiliki lengkap form-form tersebut. Nah, untuk perusahaan kecil ataupun UMKM sebenarnya fleksibel gitu ya, tidak harus ada SOP khusus dan sebagainya. Yang penting ada prosedur, cukup ditulis tangan misalnya ditempel di tempat produksi, itu juga sudah terhitung sebagai sebuah SOP begitu. Buktinya cukup catatan tangan juga tidak masalah, yang penting jelas waktunya, jelas apa yang dilakukan dan sebagainya, itu bisa dihitung sebagai bukti implementasi gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan kemampuan dari perusahaan itu, baik itu yang besar maupun perusahaan kecil maupun UMKM. Kemudian mengapa sih kita harus repot-repot gitu ya menerapkan sistem jaminan halal gitu? Yang pertama adalah menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal MUI gitu ya. Jadi dari LPPOM MUI audit hanya 2 tahun sekali. Kita memeriksa secara keseluruhan dari auditor itu hanya 2 tahun sekali gitu ya. Selebihnya selama proses antar audit itu ya, selama 2 tahun itu, maka yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk yang dihasilkan adalah perusahaan itu gitu. Kita berlepas tangan, kita hanya memeriksa dokumen-dokumen dan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh perusahaan gitu ya selama 2 tahun berlangsung. Tapi selama perjalanan maka dikembalikan lagi tanggung jawab kehalalan itu ke masing-masing perusahaan itu gitu ya. Dan adanya sistem jaminan halal ini, maka perusahaan lebih mudah untuk menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal. Kemudian bisa juga untuk timbul kesadaran internal dari perusahaan dan perusahaan memiliki pedoman kesinambungan proses produksi halal. Jadi ada dokumen yang jelas gitu, ada pedoman yang jelas seperti manual halal, SOP dan sebagainya. Kemudian memberikan jaminan dan ketentraman bagi masyarakat. Tentu saja kita sebagai konsumen ya akan lebih tentram ya, akan lebih percaya dan terjamin ketika suatu produk memiliki sertifikat halal, memiliki logo halal yang jelas gitu. Walaupun Allahu a'lam ya bagaimana produksinya begitu, tapi ketika ada logo halal setidaknya sudah ada perwakilan dari LPPOM MUI untuk mengaudit prosesnya dan sudah dinyatakan halal oleh MUI, sehingga kita lebih tenang gitu ya. Kemudian mencegah kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal ya. Jadi tujuannya niatnya bukan ke sertifikat halalnya itu gitu ya. Sertifikat halal itu mudah dikeluarkan oleh LPPOM MUI ketika memang perusahaan sudah bisa memberikan semua apa yang diminta, persyaratan-persyaratan sertifikasi halal. Itu mudah sekali. Tapi tanggung jawab besarnya adalah bagaimana perusahaan benar-benar menjaga selama proses produksi ya, produk tersebut yang dihasilkan adalah produk halal. Itu benar-benar tanggung jawab dari perusahaan gitu. Dan niatnya harus dikembalikan ke sana bahwa perusahaan memang benar-benar ingin memproduksi produk yang halal begitu. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang muslim itu wajib untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Sehingga niat sebagai produsen adalah untuk memproduksi produk halal yang bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh masyarakat. Itu adalah manfaat dan alasan suatu perusahaan menerapkan sistem jaminan halal. Persyaratan dan dokumen sertifikasi halal. Nah, ini dokumennya antara lain ya, tadi ada manual SJH ya, mencakup 11 kriteria SJH sesuai dengan lingkup perusahaan. Nanti kita di akhir semester akan membuat ini ya, tugasnya adalah manual SJH. Jadi masing-masing membuat manual SJH. Kemudian prosedur pelaksanaan SJH. Menjawab semua kriteria SJH sesuai dengan ruang lingkup proses yang berlaku dan dipahami oleh PIC. Tadi ya, ada SOP. Kemudian ada bukti pelaksanaan SJH berupa daftar hadir kah, berupa checklist dan sebagainya. Ini adalah 3 dokumen yang harus ada dalam
atau jika sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem jaminan halal. Karena lewat 3 dokumen ini yang memberikan sebuah bukti otentik bahwa perusahaan tersebut memang menerapkan proses sistem jaminan halal. Ini dokumen registrasi halal BPJPH ya. Sekarang kita harus melalui BPJPH. Di sini ada kita harus mengisi data pelaku usaha dan sebagainya, kemudian nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahannya, dokumen sistem jaminan halal di BPJPH. Kemudian untuk di LPPOM MUI kita harus melengkapi dokumen-dokumen berupa manual SJH, diagram alir proses produksi, biasanya harus upload di Serol, surat pernyataan fasilitas bebas babi, kemudian alamat seluruh fasilitas ya yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal termasuk maklon gitu. Jadi kalau misalnya kita sebuah perusahaan yang menitipkan produksi kita ke maklon, ke perusahaan orang lain, maka maklonnya itu juga harus menerapkan sistem jaminan halal begitu. Kemudian daftar bahan dan dokumen pendukung bahan seperti sertifikat halal dan sebagainya. Daftar produk yang akan disertifikasi, ada tabel matriks bahan VS produk, kemudian bukti diseminasi kebijakan halal, bukti training halal tadi ya, bukti-bukti audit internal, kemudian implementasi sistem HACCP atau rangkuman hasil audit sistem food safety. Nah ini baru nih sebenarnya dalam dalam sistem jaminan halal kita juga memeriksa keamanan pangannya gitu ya, khusus untuk produk yang akan diekspor ke UAE gitu ya. Kemudian terdapat surat pengantar dari BPJPH sebelum ke LPPOM MUI. Oke, ini contoh dokumennya, manual SJH. Ini ada tanda tangan dari manajemen puncak ya. Ini contoh diagram alir produksi dibuatkan seperti ini, kemudian surat pernyataan bebas babi, alamat seluruh fasilitas. Ini daftar bahan dan dokumen pendukungnya, nama bahannya, produsennya, negara produsen, pemasok dan sebagainya. Daftar dan matriks produk ini, nama bahannya apa, nama produknya apa, terus kemudian dicentang-centang. Ini untuk mempermudah auditor dalam memeriksa gitu ya, memeriksa apa saja sih bahan yang digunakan pada produk A, B, C dan seterusnya. Ini bukti diseminasinya, ada foto atau poster kebijakan halal, kemudian daftar hadir, briefing, email sosialisasi kebijakan halal ke supplier, training internal bisa foto saat training, daftar hadir training, materi dan hasil evaluasi training, audit internal, buktinya bisa daftar hadir audit, checklist atau hasil audit internal, tindakan perbaikan yang dilakukan, begitu ya. Nah, ini ada tips lancar proses sertifikasi halal. Nah, tipsnya di sini ada memastikan seluruh dokumen lengkap. Ya, dokumen lengkap sesuai dan valid sebelum pengajuan halal. Artinya dokumennya ada sesuai dengan yang ditanyakan, yang dibutuhkan, kemudian valid, jelas tanggalnya sesuai, terus kemudian data-datanya sama dan sebagainya. Memastikan seluruh kriteria sistem jaminan halal telah dilaksanakan sebelum audit ya. 11 kriteria tersebut dipastikan sudah dilaksanakan. Dan memantau proses sertifikasi halal setiap saat, karena proses sertifikasi halal ini kan berdasarkan sistem ya, by sistem Serol yang dimiliki oleh LPPOM MUI. Oleh karena itu perusahaan harus senantiasa memantau dari proses pengajuan, kemudian ada perbaikan atau dan sebagainya, jadwal audit dan sebagainya begitu ya. Itu nanti akan diupdate di sistem Serol dan perusahaan bisa memantau begitu. Kalau ketiga ini mampu dilakukan, maka insya Allah proses sertifikasi halal ini akan menjadi hal yang tidak rumit begitu. Oke, saya rasa cukup ya materi tentang 11 kriteria jaminan halal. Sebagai tambahan info, ini bahannya saya ambil atau saya dapatkan dari IHTEK ya, lembaga pelatihan milik LPPOM MUI begitu. Semoga bisa dipahami
dan, apa namanya, bisa bermanfaat ya untuk, teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.